Halo guys, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada. Saat ini Anda masih bersama kami Wijaya Trading yang pada kesempatan kali ini akan berbicara panjang dan lebar mengenai chart pattern, di mana chart pattern ini adalah bagian teknikal yang harus dikuasai oleh seorang trader jika ingin bisa menganalisa market lebih detail dan lebih akurat. Kenapa chart pattern ini cukup berpengaruh di dalam analisa teknikal? Karena chart pattern ini sering terulang kembali di market-market yang terjadi, walaupun terkadang ada sedikit perbedaan, namun demikian secara substansinya tetap sama, yaitu memberikan sinyal yang cukup akurat. Salah satu chart pattern yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang namanya double top, dan nanti juga kebalikannya yaitu double bottom, termasuk triple top dan triple bottom. Jadi pokok bahasan pada kesempatan kali ini adalah chart pattern double top, double bottom, triple top dan triple bottom. Bagaimana membaca dari chart pattern ini secara teknis maupun secara fakta di marketnya? Marilah kita ikuti secara tuntas video ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya kedepannya bisa lebih detail menganalisa, kemudian bisa open posisi yang tepat, cepat dan akurat tentunya. Yang pertama saya awali dari double top dulu, di mana ada kata top di sana berarti puncak atau ujung atas. Kemudian nanti ada bottom sebagai lembah atau ujung bawahnya. Ketika ada kata double top berarti double itu dua, top itu puncak. Berarti nanti yang berada di puncak sejajar itu ada dua bukit atau dua puncak. Kemudian ketika double bottom berarti ada dua lembah yang sama atau hampir sejajar. Kalau saya gambarkan dengan grafik chart seperti ini, jadi ketika terjadi market naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, inilah yang kita namakan dengan double top, yaitu ujung puncaknya sejajar atau hampir sejajar. Karena ketika berada di area ujung top yang sebelumnya, kemudian market tidak mampu dan mantul, maka di situ akan berlanjut turun, sehingga inilah yang menjadikan sinyal menjadi lebih akurat. Kapan kira-kira nanti open posisi ketika terjadi double top seperti ini? Nah, tentu harus menunggu pantulan yang lebih jauh. Yang pertama, yang kedua, harus dibaca lebih detail lagi, adakah
pola candle yang terbentuk di sana. Jadi memang chart pattern ini memberikan sinyal yang cukup akurat, namun demikian harus dikombinasikan dengan pola candle dan eh, sinyal-sinyal yang lain. Nanti akan kita berikan contohnya. Kemudian ada yang namanya double bottom, ya seperti ini. Kalau double top tadi ujung puncaknya sejajar atau hampir sejajar. Nah, sekarang ada double bottom, maka ujung lembahnya ini sejajar atau hampir sejajar. Berada di kisaran yang hampir-hampir sama. Inilah yang namanya double bottom. Kemudian ambil posisi open posisi yang tepat itu setelah terjadi pantulan di sana. Ya, di area-area sini adalah area yang tepat untuk open posisi. Namun demikian tetap harus memperhatikan adakah di sana pola candle yang memperkuat dari titik pantulan itu. Baik, kita akan coba untuk langsung melihat di chart marketnya. Ya, kita akan lihat seperti apa yang namanya double top, double bottom, dan triple top maupun triple bottom. Jadi kalau tadi dua puncak lembah di bawah ini namanya double bottom, kalau nanti ada lembah lagi yang ketiga yang sama atau sejajar, itu berarti triple bottom atau triple top ketika puncaknya tiga puncaknya sama atau mendekati sama. Oke, kita coba lihat di chart candlenya yang ada di real market. Ya, mungkin teman-teman bisa nanti menguji di market-market sebelumnya maupun bisa mempraktekkan di market yang akan terjadi. Tetap berpedoman dan berpatokan berbagai aspek sehingga analisa yang kita lakukan betul-betul akurat. Ini adalah salah satu chart pattern yang namanya double bottom, ya. Ini adalah puncak yang pertama, ini adalah puncak yang kedua. Jadi ketika turun di area-area ini mantul ke atas, kemudian turun lagi. Nah, ketika turun di area-area yang lurus dengan ini, sejajar dengan ini, ya, itu sudah tidak kuat, artinya ya area-area ini adalah area di mana titik ini tidak mampu lagi melakukan break di sana. Sehingga ketika mantul di area-area yang sejajar dengan lembahnya ini, maka inilah bisa memberikan gambaran sinyal double bottom. Kapan kira-kira bisa ambil posisi ketika sudah terjadi seperti ini? Nah, tentu harus menunggu sinyal konfirmasi lagi, baik itu dari pola candle ataupun dari tekanan yang terjadi pada saat itu. Kalau saya mengambil posisi, tentu harus sudah yakin buyer sudah mulai naik. Yang pertama ini sudah panjang dan ternyata di area ini dia ada rejeksi yang cukup panjang. Ini betul-betul kalau kita membaca dari pola candle ini penolakan yang luar biasa. Ini yang menunjukkan eksistensi dari buyer sudah cukup kuat dari sini. Kemudian candle berikutnya dia turun namun juga tidak mampu menembus area-area ujung di sini. Terbukti tidak sampai menembus, bahkan menyentuh dari titik rejeksi yang terbawah ini. Kemudian mantul ke atas lagi. Dari dua sinyal ini sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa buyer betul-betul sudah kuat
inilah adalah salah satu titik yang memperkuat bahwa double bottom itu betul-betul sudah terjadi. Namun lebih akurat lagi ketika menunggu satu lagi candle yang lebih kuat lagi dari hijau ini. Ini turun sebentar ke bawah, kemudian tidak mampu, ditolak oleh buyer, berakhir dengan eh, volume buyer yang cukup tebal. Ini yang sangat memperkuat lagi yang namanya sinyal chart pattern double bottom tadi. Maka kita bisa ambil posisi di sini, di area sini. Ambil posisi buy di sini. Targetnya berapa? Sepuasnya. Kalau target masing-masing orang punya pengalaman, masing-masing pribadi tentu punya batasan-batasan sendiri. Kalau hanya mengambil 200 atau 300 pips di gold atau di emas, tentu sangat mudah sekali. Ketika kita ngambil di sini, ini sudah terbukti dapat 290 pips. Sorry, ini di GU ya, GBP USD. Ya, sudah dapat 280 pips lebih. Kalau di GU sudah lebih dari cukup. Kemudian setelah sudah profit, jangan langsung masuk lagi teman-teman. Menunggu adakah sinyal lagi yang nanti bisa memperkuat bahkan mematahkan. Nah, ini terbukti ada sinyal merah. Tetapi sinyal merah pun tidak mampu menembus dari ya titik terendah dari double bottom yang ada. Karena itu dikembalikan lagi ke posisi awal, yakni tren naik lagi. Ya, inilah adalah salah satu dari chart pattern yang namanya double bottom. Kita coba lihat yang double top. Ya, double top seperti apa biar kita nanti juga bisa membedakan antara double top atau bukan, double bottom atau bukan. Ya. Oke, kita cari lagi yang betul-betul tampak sekali sehingga kita mudah untuk mengenali dari chart pattern yang ada. Oke, kita coba geser lagi. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari chart pattern double top. Ini puncak yang pertama, ini adalah puncak yang kedua. Ketika berada di area-area ujung sini, ini sejajar atau hampir sejajar, market sudah tidak bisa menembus lagi, market tidak mampu break lagi, maka disinilah akan terjadi yang namanya double top, dengan catatan tentu ada sinyal yang memperkuat turunnya. Jadi ketika masih bergerak, ya ketika masih bergerak, mana tadi? Lari kemana tadi? Biar lebih akurat kita lihat yang betul-betul. Nah, ini saya tandai dengan gambaran tadi. Secara sekilas kita bisa tampak ini, jadi ujung puncaknya ketika berada di ujung sejajar dengan ini, market warna hijau. Saya perbesar sedikit biar tampak ya. Ini adalah
ibaratnya area-area support, kemudian ketika market naik dan berada di kisaran daerah-daerah resisten, maaf tadi ini daerah-daerah resisten, ketika market naik dan berada di area resisten kemudian kembali, ya kembali ini dalam artian ada rejeksi yang kuat sekali, ya ini dari ujung naik ke atas ditolak oleh seller yang sangat kuat sekali dengan hasil rejeksi yang cukup panjang. Ini mengindikasikan bahwa seller betul-betul punya kekuatan yang luar biasa untuk melakukan penolakan. Kemudian di candle berikutnya kita lihat ternyata bukan malah naik tetapi turun di sana. Betul-betul sudah menunjukkan kekuatannya dari seller yang ada di sebelumnya ini. Ya, kalau yang sebelumnya ini belum ada sinyal turunnya, tetapi ketika sudah ada rejeksi yang kuat sekali, maka inilah buyer yang sudah mulai lemah, seller yang menolak begitu kuat. Ya, ketika kita tunggu di candle berikutnya tidak naik lagi, bahkan lebih kuat cenderung ke bawah, maka ini menjadi sinyal dari konfirmasi bahwa double top betul-betul sudah terlihat di sana. Kapan kita ambil posisinya? Bukan di tengah sini, bukan di sini, atau bukan di ujung sini, tetapi menunggu candle yang merah ini selesai sebagai candle konfirmasi, kemudian kita ambil posisi di candle berikutnya di sini. Kita bisa ambil posisi sell di sini. Dengan target berapa? Sekali lagi target masing-masing punya kapasitas sendiri untuk mengukurnya. Ya. Mungkin terbiasa dengan 100, mungkin terbiasa dengan 200, yang penting masih reasonable, masih masuk akal. Kalau di emas ngambil 200, 300 pips masih mudah, tetapi ketika nanti di GU maupun EU tentu berbeda karena masing-masing karakter dari pasangan ini juga berbeda. Yang penting profit sudah lebih dari cukup, kita bisa amankan dulu. Kemudian kita lihat lagi nanti adakah petunjuk lagi. Ya, seperti itu. Ini adalah gambaran dari double top. Kemudian ada lagi yang namanya triple top dan triple bottom. Nah, seperti apa triple top dan triple bottom itu? Ya, sekilas saya ambil contohnya satu saja biar nanti tidak terlalu berkepanjangan. Ya, bagaimana membaca dari triple top maupun triple bottom. Sebenarnya hampir sama dengan double top dan double bottom, bedanya puncaknya di atas. Kalau triple top berarti 3, kalau triple bottom berarti lembahnya juga ada 3. Ya, biar kita lihat seperti ini. Jadi ini adalah area-area triple bottom atau di ujung-ujungnya dengan 3 lembah yang sama atau mendekati sama. Ketika berada di ujung di sini, katakanlah ini kita jadikan sebagai titik supportnya, kemudian dia turun, dia tidak mampu naik, turun lagi di area-area sini, dia tidak mampu lagi, maka ketika sudah ada sinyal naik warna hijau ini, maka disinilah ya chart pattern triple bottom itu bisa dibaca. Ya, ketika sudah ada konfirmasi, ini sudah merah, sudah hijau, kemudian dikonfirmasi lagi yang panjang, maka kita bisa ngambil posisi buy di sini. Loh kok itu turun? Yang penting kita masih punya manajemen risiko. Ya, manajemen risiko itu yang harus tetap kita pegang teguh. Jangan sampai kita berantakan hanya menunggu dan menunggu tanpa harus melakukan satu action. Sekali lagi, batasan risiko yang biasa kita lakukan maksimal adalah 20% dari modal. Jangan sampai lebih dari itu karena sangat beresiko dan sangat berakibat nanti lebih buruk lagi.
Tetapi kalau hanya masih di bawah itu masih masuk di kategori toleransi. Ini buktinya ketika naik turun sebentar, akhirnya tetap naik. Kalau targetnya cuma 200, mungkin bisa. Ini sudah tercapai. Ya, mungkin itu kira-kira teman-teman yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Materi kali ini adalah chart pattern, yaitu double top, double bottom, triple top, triple bottom. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba untuk nanti mempraktekkan di market yang teman-teman cocok semuanya, di broker yang cocok semuanya, baik market yang sudah terjadi maupun bisa mempraktekkan market yang akan datang. Saya kira sudah lebih dari cukup. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih profit, bisa lebih konsisten, dan tentu bisa mengcover semua kebutuhan keluarga dari teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tutorial kami berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang lain yang belum bisa profit. Selamat pagi dan sampai ketemu.